Nas hari ini Selasa 7 Oktober 2025, Kejadian 4 ayat 7. Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Pernahkah Anda punya teman atau mengenal seseorang yang saudara kenal dia adalah orang yang baik, orang yang taat beribadah, orang yang gak pernah ketinggalan ke gereja. Tapi suatu ketika terdengar berita dia memilih mengakhiri hidupnya. Karena beberapa persoalan dia memilih mengakhiri hidupnya. Dan perbuatan itu adalah perbuatan yang ditolak oleh gereja. Sungguh menyedihkan. Atau mungkin kita pernah kenal orang yang dikenal dengan dia rajin beramal, dia rajin berbuat baik, dan dia memang menjadi teladan dalam perbuatan baik, bahkan dalam iman. Tapi suatu ketika, dia menjadi pelaku kejahatan. Tidak usah kita bilang dulu mungkin mereka bertopeng atau enggak usah. Tapi mari kita lihat, ternyata perubahan perilaku itu bisa terjadi kepada semua orang. Dan dari beberapa pengakuan, penyintas atau orang yang selamat dari tindakan atau menjadi korban bunuh diri dan menjadi korban kejahatan. Ternyata Bapak Ibu, perubahan orang berperilaku dari baik menjadi memilih jahat atau mengakhiri hidup adalah cenderung karena depresinya. Dia sedih akan keberadaannya. Dan dalam orang yang mengalami tekanan atau depresi, ujungnya dia bertanya, Tuhan, mengapa kau biarkan aku sendiri? Atau Tuhan, mengapa engkau tolak aku? Atau Tuhan, engkau tidak adil. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, nas kita hari ini adalah suatu hal yang indah ketika Tuhan menyapa Kain. Kain yang mulai mengalami perubahan perilaku, yang wajahnya menjadi murung, dan dia mulai menjadi marah. Karena apa? Dia iri kepada Habel, adiknya. Dan jauh dari situ, sesungguhnya dia marah kepada Tuhan. Dia menganggap Tuhan tidak adil karena dia berpikir Tuhan menolak persembahannya. Dan dia mulai merancang kejahatan. Tetapi di dalam perubahan perilaku itu, ketika dia sedang mengalami depresi, ternyata ada suatu yang luar biasa nas kita hari ini. Tuhan melihat, Tuhan mengamati Kain, dan Tuhan menyapa Kain. Tuhan ternyata tidak meninggalkan Kain. Ketika Tuhan menyapa Kain, mengapa wajahmu murung? Kenapa enggak berseri-seri? Bukankah engkau akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik? Saudara yang kasih Tuhan, ternyata Tuhan itu enggak pernah tinggalkan siapapun. Percayalah. Justru kalau kita mengalami depresi, tekanan, atau banyak sekali pertanyaan, dan mulai merontokkan iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, Anda perlu untuk berbicara, untuk memohon pertolongan, datang meminta pertolongan. Nah, Kain ketika disapa oleh Tuhan, dia memilih diam, dia tidak bercerita. Padahal Tuhan sudah memberi diri untuk, ayo Kain cerita, supaya Tuhan bisa bimbing dia. Tetapi Kain lebih memilih diam. Dan ternyata itu yang disebut dengan kata dosa sedang mengintip atau mengintai di depan pintu. Dan dia akan mendorong, membuat hasrat Kain juga akhirnya untuk semakin menjauh dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tekanan hidup, depresi, engkau tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang mengamati dan mau menyapa kita. Dan Tuhan menempatkan banyak-banyak orang yang mampu untuk menjadi tempat kita bercerita. Terpuji nama Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun HKBP. Dan mari kita ingat, ledakan kekristenan pertama di Tanah Batak adalah ketika munculnya para sintua, para penatua, orang yang telah menjadi Kristen dan menjadi teladan. Dan hidupnya penuh dengan keceriaan dan kebaikan. Dan menjadi tempat orang bercerita. Makanya sampai sekarang, itu poda tohonan kepada sintua. Yang pertama adalah mengamati kehidupan jemaat, bahkan perilaku jemaat. Supaya apa? Lihatlah,
Kalau ada yang sedang diintip oleh dosa, mari tegur dan bawa kepada Tuhan. Demikian juga pada tohonan pendeta, ikut ramu tamuna harta nasihat debata, dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, engkau tidak sendiri. Engkau punya saudara seiman. Engkau punya tempat di mana Tuhan mau menuntunmu. Jangan biarkan imanmu runtuh ketika demikian banyaknya persoalan hidup. Atau karena dukamu, jangan biarkan imanmu runtuh. Justru berserulah kepada Tuhan. Bawa kesedihanmu kepada Tuhan. Kalau ketika kita memilih jauh dari Tuhan, dan itu yang disukai oleh setan, dan itu adalah dosa. Dosa adalah keadaan di mana saya semakin jauh dari Tuhan, dan hidup saya semakin gelap, sehingga akhirnya saya temukan, saya tidak mampu apa-apa lagi. Dan setan sangat suka itu. Setan kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan menginginkan kita tetap hidup di dalam Dia. Oleh karena itu kita harus kuasai diri. Menguasai perasaan itu, menguasai hasrat itu. Carilah teman untuk berbincang, bercerita. Sehingga kita menemukan kembali jalan kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita terhilang atau menjadi binasa. Makanya Dia memberikan putranya, Yesus Kristus Tuhan kita, untuk masuk ke dalam kematian itu. Dan Dia bangkit. Supaya kita tahu selalu ada harapan dalam hidup ini. Supaya kita tidak putus asa. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati.